Katanya para suami cuti 40 hari kalau istrinya melahirkan dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang bukan pengusaha guys dia. Dia orang yang digaji sama orang. Hola netizen yang tercinta. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan memberikan cuti bagi suami selama 40 hari bila nanti sang istri melahirkan anak. Anies menilai para ayah bisa untuk mengurus anaknya yang baru lahir selain para ibu. Upaya ini diharapkan supaya para ayah betul-betul terlibat di fase awal bayi melahirkan. Bapak juga. Nah, cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya 2 hari di berbagai tempat. Nah, kami ingin mengubah itu menjadi 40 hari bagi suami supaya dia betul-betul terlibat di fase awal ketika mukjizat itu datang. Kan bayi itu seperti mukjizat yang diberikan kepada kita dan kita bisa merawatnya. Nah, yang terkait dengan Anies mengungkapkan lokasi tempat penitipan anak atau daycare di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah digusur. Padahal ia mengatakan program tersebut disusunnya dengan standar tinggi saat masih menjabat Mendikbud. Anies mengatakan program daycare penting ada di sebuah kementerian supaya para ibu dapat bekerja dengan baik tanpa khawatir dengan anaknya. Praktik yang sama pun ia laksanakan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu ia mengaku membuka 32 daycare di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk di Balai Kota Jakarta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya ampun Pak Anies, ngasih ide mah gampang, ngasih gagasan mah gampang. Yang sulit apa? Ngejalaninnya Pak. Satu yang Bapak harus tahu nih, kalau misalnya Bapak mencetuskan ide bahwa suami dapat cuti selama 40 hari kalau misalnya istrinya melahirkan. Kalau misalnya yang diberi cuti 40 hari itu ibu, orang-orang masih pada ngerti Pak. Karena apa? Karena ibu perlu ngembaliin kondisi fisiknya setelah melahirkan. Selain itu juga anaknya benar-benar perlu dampingan daripada ibu. Tapi kalau bapak, gini deh, dari pengalaman yang ada nih Pak, berapa persen sih laki-laki yang ikut turut ngurusin anaknya di fase-fase awal, di fase sulit-sulitnya begadang? Jarang Pak, jarang. Dan yang paling penting yang bapak harus pikirkan itu adalah masalah ketika orang-orang yang memberikan pekerjaan atau sang pemberi pekerjaan ini apa bersedia kalau misalnya tenaga kerjanya harus cuti 40 hari hanya karena alasan istrinya melahirkan, di mana tenaga kerjanya itu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dia harus bayar gajinya utuh dengan alasan seperti itu. Dan saya hanya ingin mengingatkan Bapak, karena saya yakin Bapak sudah paham betul hal ini karena Bapak sudah melewati fase ini sebanyak 5 kali, bahwa bayi berusia 0 hari sampai 40 hari itu aktivitasnya hanya tidur. Sesekalipun bangun itu karena haus dan perlu ganti diaper, yang diperlukan oleh sang bayi itu bukan ayahnya tapi ibunya. Jadi sekedar saran aja Pak, kalau ngasih ide dan gagasan itu yang logis aja. Ketika hal itu logis, maka akan diterima baik oleh semua orang tanpa protes. Cuti suami kalau istrinya melahirkan mau dirubah menjadi 40 hari yang tadinya 2 hari. Setuju ya kok? Ayo deh, coblos nomor 1 kalau ingin jadi pengangguran. Nek cuti saulan weh 10 dina kaya dipecat karo perusahaan. Ngono lho, Dik. Ki wis peraturan pemerintah ape didok karo dhek iki ngono dadi presiden. Kalau janji capiye yo. Lah nek seminggu ngono cek masuk akal ta. 40 dina lho kok. Kadang-kadang saya
suka mikir juga nih, ternyata ada benernya saya dikatain otak dangkal yang memang kagak bisa mikir kejauhan, apalagi mikirin soal janji-janjinya Pak Anies yang begitu manis, ya kan? Tapi mudah-mudahan nih saya sebagai pendukung Pak Prabowo mendoakan semoga tahun ini adalah tahun hokinya Bapak, tahun keberuntungnya Pak Anies, dan mudah-mudahan bisa menjadi presiden. Dan poin pertamanya adalah bisa merealisasikan janji-janji manisnya tersebut, yang dimana janji pertamanya bisa menggratiskan BBM, terus yang kedua bisa memberikan tunjangan kepada ibu-ibu hamil, yang dimana dikasih uang 1 bulannya 6 juta. Saya yakin Pak, para janda yang kagak punya suami ngedadak hamil kayaknya kalau udah dijanjiin begitu. Terus yang baru lagi nih, janji yang ketiga nih ya, mudah-mudahan ini benar-benar diwujudin. Bisa ngasih cuti yang tadinya 2 hari kepada para suami yang bininya ngelahirin jadi 40 hari. Kadang-kadang saya suka mikir, emang ada perusahaan yang bisa merealisasikan cuti 40 hari? Kadang-kadang yang 2 hari aja susah Pak, kalau kagak bolos sendiri. Saya mikir lagi tuh, yang ada kemarin baru lahiran tuh bininya bisa bunting lagi kayaknya. Tapi mudah-mudahan ya Pak ya, saya doakan yang terbaik. Bapak itu benar-benar jadi presiden yang bijak, yang bisa menepati janjinya, jangan sampai mengingkari. Dan kasihan kalau sampai diingkari itu janji-janjinya yang manis itu ya Pak ya, untuk para pendukung Bapak, khususnya untuk rakyat Indonesia. Kadang-kadang kalau begini saya suka ingat omongan Caimin yang ini nih, coba deh denger. Tapi beritanya menjanjikan, itu biasa kampanye kan begitu. Kadang-kadang saya suka ngefans banget sama Caimin, kocak orangnya. Tapi mudah-mudahan ya para calon presiden dan wakil presiden di paslon 01 bisa terpilih menjadi presiden dan amanat bisa ngejaga janjinya, bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin, amin. Seringkali saya itu terheran-heran dengan ide-ide dari Bapak Anies. Nah, kali ini cuti 40 hari untuk para suami yang istrinya melahirkan. Tentunya sangat senang apabila suami itu cutinya lama. Otomatis istri nggak kesusahan karena adanya bayi di usia yang sangat kecil itu merepotkan. Nah, tapi yang jadi masalah, apakah institusi tempat bapak-bapak bekerja itu mau, khususnya mereka yang ASN, TNI, Polri, BUMN, atau mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Apakah Bapak sudah pernah diskusi dengan mereka? Nah, saya rasa betapapun Bapak berniat baik untuk ibu-ibu, tapi apa yang Bapak gagaskan itu belum tentu diterima dengan baik. Kenapa? Karena tentu merugikan bagi kami pengusaha apabila karyawan kami itu cuti terlalu lama. Maka dari itu Pak, tolong dipikirkan dulu kalau punya ide Pak, jangan omong doang. Jangan-jangan cuma sekedar janji manis tapi ujung-ujungnya tidak bisa dilaksanakan. Karena apabila seseorang bekerja sebagai guru, kalau dia cuti, kemudian yang ngajar siapa? Ya kan banyak guru yang bapak-bapak tuh. Kalau mereka jualan di pinggir jalan atau mereka punya toko, itu gampang Pak, bisa diatur jam kerjanya. Kemudian dia mau cuti sampai kapanpun bisa, apalagi yang kerjaannya sudah memiliki passive income, punya investasi di mana-mana, kemudian punya kos-kosan di mana-mana, punya rumah kontrakan di mana-mana, punya ruko di mana-mana. Pasti dia bukan hanya 40 hari Pak, bisa dia cuti hingga 1 tahun, 2 tahun, tapi uangnya mengalir terus. Tolong deh Pak, kalau punya gagasan dipikir yang benar, jangan bikin masyarakat kecewa. Terima kasih. Nah ini nih yang saya nggak suka dari statement-statement yang memblunder, yang mengiming-imingi masyarakat dengan hal-hal yang di luar nalar. Katanya para suami cuti 40 hari kalau istrinya melahirkan dan sebagainya. Bener nggak tuh guys? Aduh guys, itu ciri-ciri orang bukan pengusaha guys. Dia orang yang digaji sama orang. Coba kalau pengusaha berpikirnya nggak seperti itu. Karena saya pun nih, saya pengusaha loh, kecil-kecil kayak begini saya punya 150 orang karyawan saya. Tapi saya berpikir
Kalau seorang laki-laki cuti sampai 40 hari gara-gara istrinya melahirkan, kita itu nggak bisa produksi dong, gitu loh. Coba kalau misalkan ada 2 atau 3 orang istrinya melahirkan pada saat waktu bersamaan, so what gitu loh. Nah, orang kalau yang namanya hanya sebagai karyawan dan digaji sama orang, ya dia ngomongnya kayak begini guys, gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh nggak pakai nalar gitu loh. Bingung saya, kok bisa sampai mengeluarkan statement seperti itu. Apalah, pokoknya saya nggak tahu lah itu potongan atau apa. Tapi yang jelas statement itu beredar di ranah publik. Jadi saya pasti harus berkomentar. Karena ini mengganggu situasi dan kondisi orang-orang yang terutama, mohon maaf, di kalangan menengah ke bawah. Karena orang-orang menengah ke bawah ini, ya mohon maaf, dia bekerja ya maunya enak tapi pendapatan bagus. Nah, kalau dengan adanya kayak gini, ini dijadikan satu peraturan undang-undang misalkan, wah mau dikemanain dunia ini. Kasianlah buat kami-kami yang pengusaha Pak, yang menggaji orang sekian ratus orang tuh gimana itu, gitu loh ya. Jadi orang yang mau berbicara pakailah akal yang masuk akal lah gitu ya, supaya kita sama-sama bisa mengkontrol diri bahwa itu bukan sebuah iming-iming belaka ya, gitu loh Pak Anies. Saya minta tolong jangan membelundar terus deh kalau mau bikin segala sesuatu yang ini, kebijakan yang masuk akal aja Pak ya. Pak ya, mohon maaf ya Pak, saya berkomentar nih. Salam Lita Gading, saya nggak setuju. 40 hari cuti untuk karyawan. Wait, sabar. Saya fokusnya ke kalimat bayi itu mukjizat. Belajar ilmu di mana? Ini kah yang dibilang katanya Imam Mahdi? Katanya malaikat Jibril sebagai tim sukses. Wait, sabar. Bayi itu mukjizat. Minimal belajar dulu lah arti mukjizat itu apa. Aneh sekali, siapakah? Bisa-bisanya ada orang yang berpikir untuk memilih Anies.